Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita ketemu di dalam doa 10 hari. Kita masuk ke dalam doa yang hari yang ke-8. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa dulu untuk menyiapkan hati kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk hari ini, karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama dan berdoa. Di dalam doa ini kami mau renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami, menolong kami, mengerti firman Tuhan, dan mengurapi kami, sehingga kami sanggup menjalankan firman Tuhan yang kami dengarkan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang perumpamaan tentang talenta yang diambil dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat ke-30. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan yang dikasihi. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang memenuhi di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu
Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang firman Tuhan yang kita baca dimulai dengan perkataan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang mau berangkat ke luar negeri. Jadi Yesus sedang mengajarkan tentang hal-hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga salah satunya seperti seorang tuan yang sedang ingin pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya. Nah, di sini Yesus memberikan perumpamaan yang sudah diketahui oleh orang-orang Israel pada umumnya. Hamba-hamba ada pada tuan pada umumnya di daerah sana zaman itu. Nah, kalau satu hamba ingin pergi, maka dia akan satu tuan akan pergi, maka dia akan panggil hamba-hambanya dan dia akan kasih tanggung jawab demi tanggung jawab kepada hambanya. Setelah dia kembali dari perginya dia, maka dia akan menuntut pertanggungjawabannya. Hal kerajaan Allah juga seperti demikian, kata Tuhan Yesus. Apa maksudnya bagi kita hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, sejak Yesus datang pertama kali ke dalam dunia ini, kerajaan Allah telah datang. Kerajaan Allah telah ada di dalam dunia ini. Sejak Yesus mati dari kayu salib, dia telah menebus kita dari dosa. Artinya apa? Kerajaan Allah sudah dimulai di dalam dunia ini. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, kita adalah hambanya Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu darahnya Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia pertama kali untuk mati dan menebus orang-orang percaya. Setelah dia mati, dia bangkit. Setelah Yesus bangkit, kita peringati Yesus naik ke atas surga. Dan suatu hari dia akan datang kembali ke dalam dunia menjemput kita. Nah, sama seperti perumpamaan tadi, kalau mau disamakan, Tuhan Yesus telah datang membeli kita dengan darahnya yang kudus sehingga kita menjadi orang percaya. Setelah kita ditebus, kita adalah hambanya Tuhan. Nah, Yesus setelah datang dunia pertama, dia datang untuk menjadikan kita hambanya. Kemudian dia akan kembali lagi ke surga. Ingat, sebelum Yesus berangkat ke surga, Yesus memberikan satu amanat kepada para murid dan kepada kita. Amanat apa itu? Adalah amanat agung. Amanat agung ini adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Perumpamaan talenta ini hampir sama. Boleh dibilang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus berangkat ke surga dan dia akan datang kembali menuntut pertanggungjawaban dari kita. Tuhan tadi pergi ke luar negeri dan dia akan kembali menuntut pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Setiap hamba diberikan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan. Di sini bukan penekanannya, bukanlah banyak atau sedikit talenta yang diberikan, tapi menjadi penekanannya adalah menjalankan tanggung jawab atau tidak. Yesus akan datang ke dalam dunia kedua kalinya dan dia menuntut pertanggungjawaban dari kita. Kita sudah menerima berkat dari dia. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita telah dikaruniakan keselamatan. Nah, keselamatan yang sudah kita dapatkan, kita harus menjalankan keselamatan itu. Itulah kerajaan surga. Seumpama seorang tuan yang pergi, kemudian dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita menjadi hamba yang pertama dan kedua yang mendapatkan 5 dan 2 talenta. Yaitu apa? Menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan. Menggunakan dalam pengertian apa? Menggandakan karunia yang sudah diberikan. Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Adakah kita menjalankan amanat dia? Yaitu amanat agung. Pergi menjadikan semua bangsa muridku. Setelah Yesus datang kedua kali, kita ada bawa jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus lagi.
Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu pasti. Dan dengarkan baik-baik, hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Yuk kita bagikan keselamatan kepada orang lain, sehingga ketika Yesus datang kedua kalinya, kita didapatkan setia. Setia dalam apa? Setia dalam iman kita, setia dalam kepercayaan kita, dan setia di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau, yaitu pergi memberitakan Injil, mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Seperti kita sudah tebus, kita juga ngajak orang yang belum percaya kepada Yesus, akhirnya bisa percaya kepada Yesus. Demikianlah perumpamaan tentang talenta, mengajarkan kepada kita untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu Yesus sudah menebus kita, kita layak membagikan apa yang sudah kita dapatkan kepada orang lain. Yesus pasti akan datang kedua kali menuntut pertanggungjawaban dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Yesus sudah menebus kami, kerajaan Allah telah ditegakkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami setia. Kami sanggup menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berguna, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.